Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Syahbati. Saya dari kelas 11 MIPA 1 ingin berceramah tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. COVID-19 yang diumumkan sebagai pandemi dunia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Demi memutus mata rantai penyebaran virus ini, pergerakan manusia dibatasi agar tidak ada kontak langsung antar satu manusia yang lain. Mungkin yang telah terinfeksi dan berpotensi menularkan. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi pola hidup manusia yang sangat ini di seluruh dunia menerapkan social distancing atau physical distancing. Kenyataannya bahwa saat ini hampir seluruh negara menerapkan social distancing dan meminta warganya untuk stay at home atau work from home. Kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan seperti yang diungkapkan oleh organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, sehingga sekitar 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya. Hal ini terjadi karena berbagai negara termasuk Cina, Italia, Jepang, dan Indonesia telah menutup sekolah-sekolah di seluruh negeri dalam upaya menghentikan virus COVID-19. Salah satu solusi yang ditawarkan UNESCO adalah pembelajaran jarak jauh yang inklusif. Maka negara-negara yang dampak terkena COVID-19 menempatkan respon nasional dalam bentuk platform pembelajaran dan perangkat lain seperti pembelajaran jarak jauh. Untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini seiring dengan perkembangan dunia yang kini berada di era revolusi industri 4.0, maka pembelajaran jarak jauh dalam masa darurat ini menggunakan metode daring dengan berbagai platform dan aplikasi yang sudah mulai dikenal dan banyak manfaatnya. Para praktisi pendidikan dan pengajar sudah banyak mulai mengintegrasikan teknologi dan mempergunakan mode daring dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, pembelajaran jarak jauh bernode daring ini bukanlah sesuatu yang bisa dilaksanakan secara mendadak. Perlu persiapan yang matang agar pembelajaran online ini berjalan sebagai mestinya dengan lancar. Jika pembelajaran online dilaksanakan tanpa persiapan yang matang, akibatnya terjadi berbagai malpraktik yang seperti pada saat ini. Pembelajaran jarak jauh atau mendadak online ini cukup menimbulkan banyak keriuhan di berbagai kalangan: pengajar, siswa, orang tua, sekolah, kampus, dan berbagai kalangan yang terlibat dalam dunia pendidikan yang harus banting setir dari mode luring ke mode daring dalam hitungan hari tanpa persiapan memadai. Pada awalnya pembelajaran online ini disambut dengan euforia, terutama para siswa yang memang berasal dari generasi Z yang sudah sangat bisa terekspos dengan berbagai hal berbasis online. Efeknya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, penuh dengan berbagai ungkapan negatif mengenai pembelajaran online yang ternyata jauh lebih berat dari kelas reguler. Jika ditelaah dengan lebih seksama, banyak hal yang menyebabkan terjadinya kesan negatif terhadap pembelajaran jarak jauh atau online yang diterapkan di masa pandemik ini. Pembelajaran online selama masa pandemi ini memang bukan yang ideal seperti seharusnya. Pembelajaran online saat ini bersifat emergensi tanpa persiapan yang matang dari fasilitasnya. Seperti yang kita semua pahami bahwa koneksi internet dan infrastruktur di negeri ini tidak memadai atau tidak mendukung untuk siswa. Selain itu, SDM dalam hal ini tenaga pengajarnya masih sangat minim dalam literasi digital. Para guru yang berasal dari berbagai latar belakang beragam masih teragap-agap dalam menggunakan teknologi digital ataupun bernavigasi. Selain masalah literasi digital, hal ini yang tampaknya diabaikan adalah pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran online itu sendiri. Pembelajaran online bukan hanya sekedar memindahkan mode dari tatap muka menjadi virtual dengan durasi yang sama. Pembelajaran online ada
ada hal mendasar yang harus dipahami guru, yakni antonomi, engagement, dan affordance. Harus ada kepercayaan dari guru bahwa siswa mampu belajar mandiri, sehingga durasi kelas online tidak harus sama dengan durasi belajar tatap muka, sehingga pembelajaran online tidak lagi menjadi sekedar aktivitas pemberian tugas selama berjam-jam dengan durasi waktu yang sama dengan kelas tatap muka. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh guru, siswa, dan orang tua untuk melaksanakan pembelajaran online ini pun tidak sedikit. Di masa resesi ekonomi seperti saat ini, jangankan engkau menyisihkan dana untuk gawai atau kuota internet, sehingga banyak siswa yang akhirnya menyerah dan tidak dapat mengikuti pembelajaran online karena orang tua mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup mendukung untuk pembelajaran online. Mengingatkan pembelajaran bermodal dari ini tampaknya masih akan berlangsung cukup lama. Maka semua pihak yang terkait harus mencari solusi yang terbaik agar generasi usia sekolah tidak terabaikan. Mereka yang memiliki cukup daya dukung maupun tidak untuk tetap bisa mendapatkan hak belajarnya di masa pandemik yang belum tampak akan berakhirnya. Sekian dari ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.